Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon maaf, ternyata tadi ada kesalahan teknis. Masalah audio kita tidak bisa tersambung dengan internet, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak bisa mendengarkan suara saya. Saat ini Bapak Ibu Saudara bisa mendengar jelas suara saya? Puji Tuhan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sudah bisa mendengar dengan jelas suara saya. Karena kita mau saat ini kita bersuka cita bersama. Kita mau saat ini kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau bersorak-sorai memuji Allah kita yang kudus. Sebelumnya saya mau menyapa yang ada di luar kota. Apa kabar saat ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Hati-hati ketika kembali, terus jaga kesehatan. Bagaimana yang di dalam kota? Yang di kota Yogyakarta? Puji Tuhan, kita terus bersuka cita walaupun saat ini kita masih di rumah kita masing-masing. Saat ini jangan sampai sukacita kita luntur sedikit pun, karena kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap paginya. Dia terus memberi kasih rahmat-Nya tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Mari saya mengundang untuk kita bisa bersama-sama bersukacita. Untuk saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Tinggikan namanya yang kudus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kami mau dengan sukacita, kami mau menari bagimu Tuhan. Dengan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kita terus bersukacita, bersorak-sorai bersama. Mari nyatakan kasih Allah tak berkesudahan. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, kita mau naikkan pujian. Bersukacita, bersorak-sorai hanya bagi Raja kita, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita terus mau naikkan setiap puji-pujian kita, penyembahan kita dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati kita. Kita mau sujud menyembah Dia. Saat ini mari saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil saat teduh sejenak. Mari minta untuk Roh Kudus menyiapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Sebab Roh-Mu yang hidup terus memenuhi kami Tuhan. Roh-Mu terus mengalir dalam hidup kami, dan jiwa kami pun tenang ketika kami terus bersama-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan
kerinduan kami Tuhan, untuk kami bisa terus menyembah-Mu di altar-Mu yang kudus. Kiranya Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Roh Kudus, pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Kami mau menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami terus menyembah-Mu, untuk kami terus meninggikan Engkau. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau serahkan diri kami Tuhan. Layakan kami untuk kami datang untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jagai, lindungi, berkati masing-masing pribadi di rumah kami masing-masing saat ini berada untuk memuji-Mu Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh untuk kami menyerahkan persembahan hidup kami. Kiranya kami sungguh-sungguh untuk kami memuliakan Engkau. Ketika kami memuji-Mu, kami tidak mau main-main Tuhan. Kami mau terus tinggikan Engkau, sebab kasih-Mu tak pernah berakhir, terus menyertai, menaungi hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas pagi yang indah yang Kau berikan pada pagi hari ini. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami, lembutkan pemikiran kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh untuk kami siap untuk Engkau bentuk. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau minta kepada-Mu, layakan kami untuk kami sujud di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, dia
selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau terima anugerah-Mu. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Tuhan bahwa sesuatu pasti terjadi ketika kami datang ke altar-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan Dia berfirman pada kita. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan hidup kami. Haleluya Tuhan. Kau terus baharui hidup kami. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Mari kita sujud di altarnya. Mari dengan segenap hati kita nyatakan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu, nyatakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan ternyatakan mujizat-Mu terjadi Tuhan. Mujizat terjadi saat kami mau datang di altar. Di altarnya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun berada. Kami bersama-sama Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu.
Pimpin dan sertai kami Tuhan untuk penuh konsentrasi mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik ini. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, berkenaan dengan kebenaran firman-Mu, dan isi hati Tuhan saja yang menuntun kami. Kami menyerahkan semuanya waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya, kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini dalam kebaktian kita. Walaupun kita masih ada sebagian yang ada di rumah tentunya, dengan setia untuk kita bersama-sama dalam kebaktian. Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara mengenai ketika penderitaan semakin berat. Ketika penderitaan semakin berat. Nanti bacaan kita dari Ayub pasal 19 ayat 26 sampai 27. Namun sebelumnya saya melakukan survei kondisi pandemi COVID-19 yang belum mereda pasti akan berdampak dalam berbagai kehidupan. Saya mencatat ada 5 dampak penting, positif dan negatif. Ya, jadi kita harus fair dalam survei. Yang pertama adalah dampak terhadap ekonomi. Pasti ini dirasakan oleh semua anak-anak Tuhan dan khususnya orang-orang yang berusaha. Bahwa dampak ekonomi semakin sulit untuk kemudian berusaha dan lain sebagainya. Tapi positifnya Bapak Ibu, muncul ekonomi kreatif. Jadi pandai untuk menciptakan bagaimana masukan keluarga. Contoh gampangannya saja begini, kalau dulu mungkin tidak ada, kita ada kesempatan untuk buat sayuran di rumah atau menanam sayuran. Nah, dengan dampak yang ada ini kemudian membuat kita kreatif untuk menanam sayuran di rumah dan bisa dinikmati sendiri. Yang kedua adalah dampak sosial. Untuk ketemu dengan banyak orang itu tidak mudah. Sekarang selalu dibatasi, apalagi berkerumun begitu ya. Nah, tetapi positifnya adalah hubungan dengan keluarga kita semakin dekat. Artinya kita semakin banyak waktu untuk bisa ketemu dengan keluarga kita. Ambil positifnya begitu. Dampak yang ketiga adalah psikologis. Stres karena seperti terkungkung. Bahkan ada yang ketakutan itu berlebihan, sampai keluar saja tidak berani. Itu dampak psikologis yang mempengaruhi jiwa, pikiran dan perasaannya. Nah, positifnya apa? Positifnya adalah melatih karakter kita untuk bersabar, mampu mengendalikan diri, dan mengungkapkan perasaannya itu bagaimana bisa memberkati orang lain. Itu dampak psikologis. Kemudian yang keempat adalah kesehatan. Secara khusus adalah fisik. Semakin merosot daya tahan kita karena kita yang tadinya mungkin rutin olahraga jadi berkurang. Kemudian yang tadinya kita bisa menjaga imun dengan ini itu dan sebagainya karena bersukacita ketemu orang lain, bisa tertawa, bisa bersenda gurau dan lain sebagainya, semakin berkurang. Tetapi dari situ semua kita dapat belajar bagaimana menghargai kondisi orang lain dan juga diri kita sendiri. Contohnya kalau kita bicara dengan orang dekat karena kita sendiri tidak sehat, misalkan kita pakai masker dan lain sebagainya, kemudian jaga jarak. Itu satu hal yang positif untuk bagaimana kita bisa berinteraksi sosial dan moralitas sosial ada di dalam diri kita. Yang kelima, rohani. Semakin kurang terpupuk dengan maksimal karena ada orang-orang yang kemudian merasakan perbedaan yang jauh ketika saya berada di sebuah gedung gereja, pertemuan-pertemuan dan kita belajar bisa bertatap muka, tapi kemudian terkurangi. Bapak Ibu yang dikasih oleh
Tuhan, kerinduan secara rohani ternyata dalam kondisi seperti ini ada positifnya, yaitu semakin tersaring. Siapa yang benar-benar setia kepada Tuhan, itu tersaring di masa-masa yang seperti sekarang ini. Sehingga kalau dia setia ya kemudian tetap setia kepada Tuhan, mencari bagaimana rohaninya yang kosong ini terisi dengan kebenaran-kebenaran. Yang tadinya tidak setia berdoa jadi setia berdoa. Tapi ada juga yang blas semakin tidak setia berkenaan dengan keberadaan dirinya. Yang dulu tidak ada altar doa, kemudian mulai ada altar doa dalam keluarga dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Artinya kita bisa mengambil nilai positifnya dari apa yang terjadi. Dan semakin berat mungkin kita rasakan dalam hidup ini. Mari kita akan lihat bagaimana penderitaan Ayub sendiri bisa menjadi contoh dalam mensikapi penderitaan yang semakin berat ini. Mari kita lihat di dalam bacaan kita, dalam Ayub pasal 19 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Apa yang melatar belakangi perkataan Ayub ini? Teman-teman Ayub itu sedang mengunjungi Ayub. Ada Elifas, ada Bildad, ada Sofar. Tetapi ketika dia melindungi Ayub, dia bukan membuat Ayub itu dihibur dan memiliki semangat. Tetapi kehadiran teman-temannya ini justru menghakimi Ayub. Dia menyalahkan Ayub. Bahkan penderitaan yang terjadi, dia menuduh bahwa itu karena dosanya Ayub. Seolah-olah tiga orang ini adalah paling mengerti dan menjadi Tuhan atas Ayub. Saudaraku, dalam diri Ayub sendiri dia menyadari bahwa dirinya itu menderita, diizinkan oleh Tuhan itu terjadi, bukan karena dosanya. Oleh karena itu terjadilah diskusi perdebatan dan perikop ini menjadi sebuah diskusi antara Ayub dengan teman-temannya ini. Kita lihat bagaimana kondisi Ayub, Bapak Ibu. Saya sudah pernah jelaskan tapi saya ulang kembali. Ayub itu orang yang kaya pada zamannya. Kekayaannya habis. Kekayaannya habis. Kemudian sudah kekayaannya habis, anaknya meninggal. Semua, baik yang cowok maupun yang cewek, semua meninggal. Tidak ada satupun. Itu penderitaan Ayub. Yang ketiga, dia sendiri sakit, namanya sakit borok. Tidak sembuh-sembuh dari batok kepalanya sampai kakinya, sampai telapak kakinya. Bahkan Alkitab menjelaskan sampai menggaruknya saja dengan beling. Itu menunjukkan bahwa penderitaannya begitu hebat. Yang berikutnya, datang temannya tidak memberikan penghiburan tapi menuduh dan menghakimi. Jadi secara kejiwaan dan perasaannya begitu sakit yang seharusnya ada orang lain yang kemudian memberikan penghiburan, memberikan kekuatan spirit dalam penderitaannya. Tetapi itu tidak terjadi dalam diri Ayub. Yang berikutnya, istrinya juga tidak memberikan dukungan. Dia malah bilang apa? Sudahlah kutuki Tuhanmu, setelah itu matilah. Coba bayangkan, orang yang menemani selama dia hidup, orang yang menemani bersama dengan dia dalam duka dan suka, tetapi ketika penderitaan Ayub terjadi, suaminya terjadi dalam penderitaan itu, istrinya bukan memberikan dukungan, menguatkan suaminya. Bapak Ibu, artinya apa? Boleh kita simpulkan, penderitaan Ayub adalah penderitaan seabrek. Penderitaan Ayub adalah penderitaan
yang mungkin tidak pernah dialami oleh kita kondisi ini. Penderitaan Ayub adalah penderitaan yang berat, sehingga kita bisa berkata, penderitaan itu semakin berat. Bukan hanya penderitaan fisiknya Ayub, bukan hanya penderitaan secara ekonominya Ayub, bukan hanya penderitaan secara rohaninya Ayub sendiri, karena belum ada titik terang dari apa yang Tuhan kerjakan atas dirinya. Dan terlebih itu juga penderitaan jiwanya, secara psikologisnya, perasaannya, pikirannya. Seabrek penderitaan itu terjadi atas diri Ayub. Maka pertanyaannya sekarang begini, bagaimana mensikapi penderitaan yang semakin berat? Bapak Ibu mungkin saat ini tidak mengalami seperti Ayub ini. Tetapi suatu ketika kita tidak ngerti. Maka pertanyaannya, bagaimana mensikapi penderitaan yang semakin berat ini? Mari kita akan jawab di ayat 26 sampai 27a. Yang pertama adalah tetap berharap kepada Allah. Perhatikan ini. Yang pertama adalah tetap berharap kepada Allah. Bacaan kita berkata begini, juga sesudah kulit tubuhku, kata Ayub, sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan apa? Melihat Allah. Perhatikan di sini, sekalipun kulit tubuh Ayub sangat rusak dan tanpa daging pun adalah ungkapan keadaan yang sangat menderita. Sekalipun dalam hidupnya itu artinya semakin, maka disebut sangat menderita. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana Ayub sendiri, dia mensikapi dari persoalan yang ada itu menjadi hal yang sangat penting, saudaraku. Maka dikatakan di ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Perhatikan ada kata-kata penting yang tertulis di sini, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah berkata begini, aku akan melihat Allah. Luar biasa. Ketika Ayub berkata aku akan melihat Allah, orang ada bisa berpikir begini. Satu adalah ketika kita berada di surga. Yang kedua adalah kita bisa melihat akan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan karena Allah itu roh, tapi kita bisa melihat kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang sangat penting adalah ketika Ayub berkata aku akan melihat Allah, dia membandingkan dengan penderitaannya. Dia melihat sekalipun penderitaan itu terjadi dalam hidup ini begitu luar biasa, begitu dahsyat, tetapi lebih dahsyat akan apa? Akan kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Dan yang paling penting apa? Kehidupan di surga. Yang berikutnya perhatikan ada kata, aku sendiri akan memihak kepadaku. Artinya apa? Ungkapan pengharapan bahwa dia sendiri dan bukan tergantung orang lain. Sekalipun mungkin orang lain menghina dia, menghakimi dia, sekalipun orang lain itu tidak memberikan dukungan kepada dia, bahkan istrinya sekalipun, tapi Ayub sendiri punya kekuatan. Aku sendiri akan melihat bahwa Tuhan itu pasti akan memihak kepada dia. Kuncinya ada pada sikap Ayub sendiri sebagai apa? Orang yang setia kepada Allah. Tidak peduli. Saudara masuk surga oleh karena saudara sendiri. Bukan karena orang lain yang kemudian membuat saudara masuk surga, tapi keputusan saudara. Saudara bisa melepaskan keadaanmu menghadapi tantangan yang begitu berat. Sesungguhnya bukan karena orang lain, bukan karena pihak lain, bukan karena materi, tetapi sesungguhnya adalah keputusan sikapmu di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika penderitaan itu terjadi dalam hidup kita,
Perhatikan yang ketiga. Kata menarik di sana. Mataku sendiri menyaksikannya. Ayub tegaskan bahwa mata dirinya mungkin mata jasmani melihat kuasa Tuhan di dunia ini. Tetapi mata rohaninya juga melihat dan menyaksikan betapa hebatnya Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Sekalipun harus dalam penderitaan. Tetapi penderitaan itu kemudian menuntun Ayub sendiri. Bagaimana menjadi orang yang setia yang sesungguhnya. Dan kita lihat pada akhirnya Ayub dipulihkan. Keluarganya dipulihkan. Hartanya dipulihkan. Siapa yang hebat? Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Bagaimana memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Itu penting ketika terjadi penderitaan itu begitu berat. Berharaplah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kata penting ini dapat saya simpulkan menunjukkan 5 hal. Pertama, keakraban dengan Allah itu yang menjadi teman yang baik. Gini, kalau Bapak Ibu mungkin dulu punya teman banyak, akrab dengan Bapak Ibu, tapi kondisi yang kemudian sepertinya tidak peduli dengan kita karena kondisi yang ada. Siapa yang menjadi teman akrab kita? Allah, Tuhan. Jadikan itu fokus hidup kita kepada Allah. Ketika orang lain tidak peduli dengan kita, ketika orang lain tidak memberikan spirit semangat kepada kita, tapi kita masih punya teman yang begitu peduli dengan kita, yang begitu intim dengan kita. Siapa? Allah di dalam Yesus. Amin. Gunakan ini. Yang kedua, 3 kata penting ini menunjukkan adanya keyakinan yang penuh di dalam diri Ayub. Apapun yang terjadi, milikilah keyakinan iman yang penuh dalam dirimu, dalam hidupmu, apapun yang terjadi. Karena hanya imanlah yang kemudian akan membuktikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan tanya gerejamu di mana. Tuhan tidak akan tanya kekayaanmu berapa. Tuhan tidak akan tanya kamu bekerja di mana. Tapi yang akan ditanya ketika Tuhan datang, apakah ada iman dalam diri kita? Yang ketiga, 3 kata itu menunjukkan bahwa Ayub tetap fokus kepada Allah dalam penderitaannya. Fokuskan kepada Allah, bukan kepada penderitaan. Karena ketika kita fokus kepada penderitaan, bukan semakin menyelesaikan persoalan, betul? Tapi ketika kita fokus kepada Allah, maka akan meringankan beban yang semakin berat dalam hidup kita. Yang keempat, Ayub tidak fokus kepada persoalan dan penderitaannya. Sudah saya jelaskan. Yang kelima, tetap berharap hanya kepada Allah saja. Harapan yang baik, yang benar, hanya berharap kepada Allah saja. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita berharap kepada Allah, kita bertanggung jawab dalam diri kita sebagai umat Allah. Saat kita menderita, kemana harapan Bapak Ibu? Ke duit? Tidak akan selesai. Ke teman-temanmu? Tidak akan selesai. Karena kadang-kadang mau pinjam pun dia penderitaannya sama juga. Kalau kamu mau meminjami, pinjemin saya gitu. Nah, berharap kepada Allah di dalam Yesus atau berharap kepada manusia itu menjadi pertanyaan yang kemudian kita jawab dalam sikap kita. Ada seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan. Apa yang dia lakukan? Dia tahu bahwa Yesus berkuasa. Jika sekalipun kondisi lemahnya itu ada dalam dirinya, berdesak-desakan banyak orang, kalau dia fokus kepada masalahnya dan persoalannya, dia tidak akan menerima mujizat sembuh dari pendarahan 12 tahun. Tapi karena dia menerobos
persoalan yang ada itu, dan dia berani untuk fokus kepada Yesus, kuasa Yesus. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Saudaraku, fokuskan kepada Yesus, bukan persoalan. Pikirkan kepada Yesus, bukan persoalan. Memang ada tanggung jawab kita terhadap apa yang kita hadapi di dunia ini. Tetapi yang paling utama, fokus pada Tuhan. Itu menjadi hal penting. Yang kedua terakhir, ayat 27b. Ringkes kalimat di ayat 27b dikatakan begini. Hati sanubariku merana karena rindu. Yang kedua sikapnya apa? Tetap merindukan Allah. Gampang ya, tetap merindukan Allah. Apakah arti merana? Nah, kita lihat nih, di kamus bahasa Indonesia ada 3 arti kata merana. Pertama adalah lama menderita sakit. Itu disebut merana. Entah sakit rindu, sakit cinta, sakit rantai duit, gitu ya. Lama menderita sakit, itu disebut merana. Yang kedua adalah selalu sakit-sakit, makin lama makin kurus. Itu merana. Nah, itu arti merana ya. Tapi pertanyaannya kan begini, apakah kurus itu berarti merana? Enggak juga. Ada yang gendut merana juga. Jadi enggak bisa sebagai satu penghakiman. Kalau kurus itu berarti merana, kalau gendut itu berarti tidak merana. Enggak juga, banyak orang yang gendut itu merana juga. Gitu ya. Yang ketiga, artinya merana itu apa? Selalu menderita sedih, susah dan sebagainya. Selalu menderita sedih, susah dan sebagainya. Itu namanya apa? Merana. Banyak orang yang gendut itu susah dan sedih, terus makannya banyak. Jadi tetap gendut ya ada juga. Tapi ada orang juga yang sedih, merana dan kemudian kurus, kering gitu, ada juga. Tapi bukan itu maksudnya. Nah, kata sanubariku merana itu menarik. Ya, kalau kita baca dalam bahasa asli itu mengandung ini. Sebenarnya apa? Ungkapan bahwa kedekatan dengan Tuhan itu sangat dirindukan lebih daripada semua. Jadi ketika Ayub berkata sanubariku merana, itu sebenarnya Ayub sedang mengungkapkan apa? Mengungkapkan bahwa dirinya itu begitu dekat dengan Tuhan, sangat rindu, sangat dirindukan itu yang ada di dalam dirinya. Ini bicara apa kalau begitu? Ini bukan bicara kesebalan Ayub, bukan. Tapi ini bicara kualitas rohani daripada Ayub. Dengar ini. Kata sanubariku merana adalah ungkapan kualitas rohani seorang yang bernama Ayub dalam kehidupan ketika menghadapi masalah yang kompleks, yang diungkapkan dalam jiwanya yang begitu berat, tetapi dia ada kerinduan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau bahasa Daud ini, tenanglah hai jiwaku. Coba katakan dalam dirimu, tenanglah hai jiwaku. Apa yang kau saat ini sedang hadapi? Katakan, tenanglah hai jiwaku. Jiwa itu apa? Perasaan dan pikiranmu. Tenanglah hai pikiranku, tenanglah hai jiwaku. Yang kedua, ungkapan sanubariku merana, ini adalah bicara identitas diri. Tadi kualitas, ini bicara identitas diri. Siapa sebenarnya kita terlihat dalam menyikapi persoalan-persoalan hidup? Siapa identitas diri kita? Kita orang yang percaya kepada Yesus. Maka ketika menghadapi persoalan, bagaimana kita mensikapi? Rindu ketemu dengan Yesus, rindu intim dengan Yesus, rindu ada kita bicara dengan Yesus, rindu kita berserah kepada Yesus, rindu berdoa kepada Yesus. Ini identitas diri sudah. Yang ketiga, yang dirindukan itu bukan kehancuran, bukan rasa sebal, tetapi keintiman dengan Tuhan yang empunya hidup kita.
Jangan ungkapkan kesebalan dengan penderitaan yang terus masih ada dalam diri kita. Tapi ungkapkan apa? Rasa rindu kita dengan Tuhan. Rasa berserah kita dengan Tuhan. Yang keempat, yang dirindukan itu bukan bunuh diri. Jadi ketika Ayub berkata, sanubariku merana, itu bukan semacam seperti bunuh diri terhadap kondisi yang ada, tetapi adalah apa? Ungkapan optimis bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Maka ketika istrinya berkata, kutukilah Allahmu, dan setelah itu apa? Matilah. Dia bilang apa? Ucapanmu seperti perempuan edan, perempuan gila. Apakah dia benci sama istrinya? Tidak, dalam bahasa yang lain. Itu kan ungkapan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ungkapan yang lain, kok perkataanmu tidak menjadi berkat untuk diriku, gitu loh. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya begini, jadikan persoalan yang ada dalam diri kita dan belum selesai ini, ya, jadikan kepinginan kita untuk beribadah di gedung gereja, untuk menunjukkan kerinduan kita kepada Tuhan, bukan karena gereja lain sudah melakukan, kita belum. Bukan karena orang lain yang kemudian bicara dengan kita, kok kita belum. Bukan. Tetapi jadikan saya pengen ketemu, saya pengen beribadah bersama adalah kerinduan untuk intim dengan Tuhan. Maka dimulai dari mana? Dimulai dari perasaan dan pikiran kita untuk bersabar dalam penderitaan. Dimulai dari pikiran dan perasaan kita untuk apa? Untuk mengendalikan diri, untuk melihat waktu Tuhan. Di sana bagaimana Tuhan mau bicara kepada kita, bagaimana nasihat Tuhan kepada kita, bagaimana kemudian ada kerinduan itu untuk terus kami mau ketemu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari milikilah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa saat ini. Kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan pagi ini. Bagaimana mensikapi penderitaan yang semakin berat dalam ukuran manusia. Yang pertama, tetap berharap kepada Allah. Yang kedua, tetaplah merindukan Allah. Merindukan Tuhan Yesus dalam hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Selalu mengingatkan kami. Mungkin khotbah-khotbah ini dan firman ini sudah sering kami dengar. Cerita ini, cerita Ayub. Bahkan di sekolah minggu dan sebagainya. Tapi selalu ada saja hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, persoalan-persoalan Bapak Ibu. Tapi yang saya percaya bahwa Allah tahu persoalan Bapak Ibu dan Dia mampu memberikan jalan keluar. Kadang-kadang ada proses yang harus terjadi dalam diri kita. Bahkan kadang-kadang merasakan begitu berat. Kita merasakan betapa sungguh suasana ini semakin merana. Tapi pakailah sanubarimu yang merana itu karena rasa kerinduan kepada Tuhan. Rasa berserah diri kepada Tuhan. Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Tidak pernah ku ragukan. Jangan meragukan akan kuasa Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap waktu
Amin, haleluya. Meski langit tanpa surah, awan gelap Engkau Yesus pertolonganku. hadapi badai, Sekalipun badai melanda hidupmu, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. diriku. Haleluya Yesus. Walau seribu rebah di sisiku, Amin, haleluya. kau tetaplah Allah penolong. Engkau tetap penolongku ya Tuhanku. Walau 10.000 rebah di kananku, Haleluya Yesus. takkan ku goyah, sebab Yesus Mari kita katakan bersama-sama. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi mari kita katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pertolongan-Mu sungguh luar biasa dan nyata. Supaya kami tetap ya Tuhan berharap kepada Engkau dan merindukan Engkau dalam hidup ini. Karena Engkau yang mampu memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, Beri yang terbaik. gerakan tenagamu Tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiang bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. apapun milikmu, Ya sabdanya berikan berikan kepadaku segalanya. Berikan kepadaku segalanya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita akhiri untuk kebaktian kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan pada kebaktian kami pada saat ini.
Dan kami menyerahkan persembahan ini kepadamu supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk pengelolanya, berkati saudara-saudara kami yang mendukung pelayanan kami ini, sehingga tetap berlangsung. Kau memberkati mereka berlipat kali ganda. Saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya kuasa kasih Tuhan melingkupi bagi setiap anak-anak-Mu, bangsa kami ini, sehingga ya Tuhan kami boleh dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, dan kami menyerahkan para dokter, para perawat yang bekerja dalam dinas kesehatan. Tuhan, Kau memberkati mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan rumah sakit kami yang ada di Bandar Lampung yang berulang tahun yang ke-35. Tuhan, Kau memberkati sehingga ya Tuhan semakin dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Berkati rumah sakit kami yang ada di Kediri, Batu Malang, yang ada di Ungaran, Kupang. Tuhan, Kau memberkati para dokter perawat, semua pengelolanya. Kiranya kuasa kasih Tuhan terus melingkupi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini para pengurus gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Tuhan, Kau memberkati mereka. Tuhan menyertai mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa saat ini dalam tangan-Mu untuk gereja-Mu. Kami menyerahkan kuasa kasih Tuhan. Terus kami melekat kepada Tuhan dan rindu terus kepada Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk yang sakit. Kami menyerahkan Bu Pomo, Tuhan secara khusus Tuhan Kau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bunsus Tuhan. Kiranya kuasa kasih Tuhan menyertai pasca kemo, diberi kesehatan, kekuatan, dan campur tangan Tuhan luar biasa atas anak-Mu ini. Kami menyerahkan untuk pendeta Andreas Mugiono yang di Jakarta. Tuhan, Kau memberkati dan memberikan kekuatan kesehatan. Berkati keluarga yang merawatnya, ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Berkati ya Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang saat ini ya Tuhan sedang sakit. Bahkan kami berdoa ya Tuhan yang saat ini sedang merasakan tidak enak badan. Kiranya kuasa kasih Tuhan menjamah mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk secara khusus Pak Mesak yang ada di Makassar. Saudara kami Tuhan pasca operasi khusus, kiranya kuasa kasih Tuhan bekerja dan memberikan kesembuhan secara sempurna di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk tim pelayanan kami. Tuhan jagai kekuatan imun mereka untuk terus menjadi saluran berkat bagi semua. Sehingga kami terus melayani tempat ini, tidak ada satupun kami ya Tuhan yang sakit oleh karena COVID. Karena Tuhan perlindungan kami, karena Tuhan adalah iman kami yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk yang berulang tahun. Kami menyerahkan untuk Pak Stefanus Bagio yang berulang tahun. Tuhan, Kau memberkati dia. Kuasa kasih Tuhan dengan bertambahnya umur, dia semakin diberkati, setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Lucy Budi Santoso. Tuhan, Kau memberkati yang berulang tahun saat ini Tuhan. Kami menyerahkan bertambah umur, semakin setia, dewasa di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati usahanya, pekerjaannya, ke dalam tangan-Mu kuserahkan semuanya. Makasih Bapak. Kami menyerahkan para hamba-hamba Tuhan. Pendeta Yon, kami berdoa untuk Pendeta Sutoyo. Tuhan, Kau memberkati hamba-hamba-Mu, supaya Tuhan terus memberikan pelindungan dan kesehatan. Dan anak-anak-Mu ini terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, mengabdi bagi Tuhan tiada akhir. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati keluarganya, berkati hidupnya. Makasih kami menyerahkan semua jemaat saat ini ya Tuhan, yang bersama-sama dengan kami. Berkati usaha mereka, berkati anak mereka, berkati yang sekolah, berkati yang skripsi. Berkati ya Tuhan yang saat ini sedang menghadapi segala sesuatu, yang saat ini masih gumulkan dan didoakan. Tuhan, Kau memberkati juga untuk Asra, anak dari Ibu Utami dan Bapak Steve. Kiranya anak ini sehat, kuasa kasih Tuhan menjamahnya, sehingga bertumbuh dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mengakhiri kebaktian kami saat ini.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunduk kepala di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput engkau masuk dalam pesta anak domba yang penuh kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin.